Oke guys, Anda saksikan ntar ini videonya. Yang komen kemarin ini, kulkas ini jangan gampangin ini. Makanya kalau melihat video saya, ini yang komen yang mau nanggung garansi atau saya, kan seperti itu mudahnya. Jadi ini urusan kulkas ini memang berbeda dengan teknik lain. Makanya saya bilang, misalkan saya bekerja di mana, supaya aman, resiko komplain ini rendah, seperti apa yang saya lakukan, tentu Anda harus paham. Jadi kalau yang komen kayak kemarin seperti Ono, seperti Ana, ini ngapain ini? Yang nanggung resiko komplain Anda Pak? Atau saya nih, Anda lihat ini. Orang komen gampangin, nggak tanggung resiko garansi, ini ngapain ini, percuma nih, tukang bulan tahun juga kalau tidak tahu selahnya. Oke, ini ganti kapiler, kondensor sudah saya tutup ini. Hasilnya baru saya colokin kira-kira 5 menit ini. Ya. Oke. Jadi menggunakan kondensor 10U. 8U. Dan ganti kapiler 028 panjang 2 meter. Jadi ini 1/10 ini kompresornya. Makanya saya menggunakan 028. Kemudian dengan data dari orinya, kapiler ini 028 ini. 026. 026 2 meter saya ganti. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan para pemula ini ya paham ini. Cara dari awal Anda lihat pasti jadi tukang kulkas. Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta ini. Apakah saya hari ini menelan pil pahit karena ini kulkas Aqua ini? Tidak dingin kompresor hidup, tentu ini tidak ada lain. Karena diafab ini bunyi kemerucuk. Jadi saya akan uji, saya tes potong ini, bahwa ini saya pastikan ini bocor kondensor. Makanya Anda jangan kena tipu nih para pemula kalau melihat di video saya. Artinya, kalau bunyi halus tidak ada bunyi, tapi ditempel telinga di sini, sudah pasti hampir habis. Saya akan buktikan kepada Anda ini, bahwa ini bocor kondensor. Oke, saya cabut. Kudu jelas ini gambarnya. Tentu saya potong pertama seperti biasa ini di kapiler. Ini diafab bunyi kemerucuk. Kalau kasus-kasus seperti ini, saya akan tes lagi nih, potongnya saya akan geser ke pipa pres ini. Jadi ini di evap ini kemerucuk. Saya pastikan bahwa evap ini, kapiler yang di evap ini lancar ini. Oke. Ini hanya angin. Kemudian tentu saja ini karena kapiler, jadi ini suara keluar angin ini lama karena kapiler 026 ini Aqua ini sangat kecil. Akan tes lagi menuju ke pipa pres ini sudah habis. Jadi ini Aqua. Sudah habis. Ini hampir 7 tahunan ini kulkas. Akan potong dan saya hidupin. Jadi 3 titik ini berarti potong pertama, kedua, dan ketiga ini di pipa isap pengisian ini. Ya. Ini bisa untuk mendeteksi dari awal datang. Kemudian saya colokin.
mau ngebuloli mau tidak, ini freon ini habis masalahnya. Ini bau oli tapi ini tidak keluar oli nih. Artinya saya pastikan bahwa ini jelas kasus seperti ini. Oke. Baunya bau super. Kalau orang bakalan balik lagi nih kalau nggak ganti kondensor. Misalkan ini kan percuma, jadi saya akan ganti kondensor ini. Oke. Ini sebelum saya install ini, saya kasih tahu ini Mas Yutu ya. Ini saya akan ganti kondensor dan saya akan ganti kapiler. Jadi ini jauh, misalkan ada masalah ini aqua ini, saya bilang hampir masalah ini mampet dan bocor. Jadi karena pipa kapiler ini paling kecil, makanya saya langsung ganti kapiler ini daripada balik lagi. Anda saksikan. Oke guys, sesuai perjanjian ini, kulkas ini termasuknya goib ini. Jadi ada yang komen seperti itu. Ini benar saja ini, makanya saya unggah. Goib ini artinya ini penyakit yang tidak pasti tetapi jalurnya pasti. Misalkan bocor kemudian mampet, ini yang namanya goib. Ntar Anda ganti kondensor misalkan, jauh-jauh kemudian ternyata tinggal mampet. Ini bisa terjadi. Ini saya sudah pasang kapiler ya. Sudah salas kapiler baru. Optimis. Oke. Ini tidak kaleng-kaleng untuk Anda nih. Saya langsung ganti kapiler dengan ukuran 026 2 meter. Jadi yang tadi saya bilang, yang komen ini goib, ini memang masuk akal menurut saya kalau di dunia kulkas. Kalau nggak freon hilang, ini mampet. Nggak freon hilang, bocor, ini mampet. Saya unggah ini yang kemarin komen goib ini. Oke? Sudah salas kapiler, sudah. Saya tinggal tarik. Ini panjang 2 meter 0,26. Bentar. Sudah saya pasang kapilernya nih. Oke guys. 026 ya. Dua meter 026. Anda bisa lihat. Ini saya bilang dari awal sudah pasti saya ganti kapiler ini untuk Anda ini ya. Oke, sudah saya lilit. Dan
tinggal kondensor. Oke, sudah saya pasang pengisian. Kemudian saya tutup, ini masih panas. Ini nyedot ya. Ini jelas ini tidak rapat las-lasan saya ini. Kemudian kalau saya akan tutup, ini tidak ngisap. Vakum ini semakin habis ini, artinya ini tidak ada kebocoran di pipa. Dan saya langsung pasang freon. Ini saya menggunakan Clea karena kemarin ini saya jauh dikurang, kemudian di wilayah tersebut ada, tapi adanya Clea. Anda bisa saksikan. Jadi freon ini tidak ada hubungannya dengan mampet. Oke, ini Clea. Ini tidak ada hubungannya mampet. Saya lagi vakum ya. Anda bisa lihat ini. Apakah ini saya akan menelan pil pahit ini gara-gara mampet misalkan, karena ini aqua. Ini sudah saya ganti kapiler, langsung saya ganti, ini tidak kaleng-kaleng supaya ini tadi yang dimaksud kulkas. Ini ada yang komen ini penyakitnya ini memang goib. Ini memang saya bilang kemarin, saya jawab, ntar saya bikinin konten ini yang goib, ini penyakit kulkas. Bisa naikin. Oke, saya buka freon dan langsung tutup. Jadi ini untuk dorong. Ini keluar freon. Ini freon yang keluar kopinya. Ini freon yang keluar dan saya akan tutup. Oke, sudah saya tutup. Ini kapiler tidak rapih nih. Saya lupa tadi nyoblosnya, sudah terlanjur ini. Harusnya miring ini dari dalam, tapi nggak jadi problem besar. Oke, sudah saya tutup. Saya akan buka freon. Ini untuk pastikan. Ini lama ini ngisi freon seperti ini karena apa? Pengisiannya ini panjang. Pengisiannya ini kapiler ini sama si panjang. Ini 2 meteran nih. Jadi lama ini, masuknya ini lama. Ngumpul, lari dulu muter. Oke, sudah saya isi. Kapiler baru. Kalau mampet ini luar biasa. Metil sudah, Anda saksikan ini. Oke guys, jadi proses pengisiannya ini lama, ini saya bilang kapilernya terlalu panjang, mau dipotong sayang. Kemudian ini baru sedikit, baru 3 pipa yang hangat, kondenser 8U, baru 3, ini mau 4 yang hangat ya. Ini harus dilihat bunyinya ini. Bahwa ini sudah pasti lancar nih kapiler. Jadi ini sudah ada proses ini ngebul. Ya. Anda dengar. Jadi walaupun belum dingin, ini bisa dipastikan walaupun freon belum banyak.
Kalau seperti ini ada bunyi, freon belum banyak, sudah bisa dipastikan 100% ini tidak buntu atau mampet. Jadi seperti itu, walaupun freon ini belum full ini. Jadi ini masih ditambahin. Kemudian ini lama, ini kapiler saya bilang bolak-balik lagi. Kalau kepanjangannya lama karena kecil ini kapiler ini, saya menggunakan 26, jadi masuknya terlalu sedikit karena kecil. Kalau PAN panjang, kalau pendek sih oke. Ini kalau 028 ya walaupun 2 meter cepat. Filter mulai anget. Kita masukin senter di dalam. Oke. Ini ngendap ini. Kurang. Ngendap ini di kapiler lama masuk. Kabelnya jauh. Gunjiret. Kendori. Filter sudah anget, ini saya kurangin. Lihat lagi dalam. Udah turun. Saya biarin, saya tutup karena takut kebanyakan. Saya tutup ya. Delapan U. Oke guys, jadi sudah saya isi. Kapiler ini anget, filter ini anget ya. Oke, saya akan lihat di dalam. Oke. Ini osing sudahan ya. Jadi ini sudah pasti jadi. Ngasing semua, kemudian ngebulin. Oke, saya akan tambahin dan saya akan tutup. Udah saya tambahin biar masuk dulu nih freon. Baru saya tutup. Oke guys, jadi saya akan tutup. Yang saya akan las ini.
Udah saya tutupin. Ini kodenya 25 ini. AY2 AYT25 ini. W. Sudah saya tutup.